Salam gila bola. Sudah tahu kerajaan Manchester City melebar ke 11 negara? Terbaru, grup mereka membeli sebuah klub sepak bola di negara Brasil yang merupakan cabang ke-11 di seluruh dunia. Tapi apa sih gunanya membeli berbagai klub di berbagai negara? Sebelum kita lihat, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Ide dasar City Football Group. Ide dasarnya adalah pembinaan pemain muda. Akan jauh lebih murah dan mudah memantau bakat-bakat pemain muda jika ada pusat-pusat pendidikan klub sepak bola di seluruh penjuru dunia. Sesuatu yang sulit dilakukan dari jauh. Sulit mengetahui perkembangan terakhir bakat muda di negara setempat seperti Jepang, China, Italia, Amerika Serikat, atau beberapa negara di Amerika Selatan. Akan menghabiskan banyak sekali dana jika para pemandu bakat harus datang dari Inggris, terbang setiap minggu memantau para pemain muda di negara-negara lain. Jauh lebih mudah jika pemandu bakat lokal melaporkan hasil temuan mereka ke semacam database group. Mereka yang berbakat bisa segera ditransfer ke Manchester City menjadi bintang baru mereka tanpa harus mengeluarkan duit triliunan untuk membeli pemain yang sudah jadi dari klub lain di luar grup. Demikian juga sebaliknya, dari City ke salah satu klub sister company mereka itu. Belakangan, bukan hanya pemain muda, tetapi juga pemain yang sudah mapan jika ada. Dari sesama tim di dalam City Football Group bisa didatangkan ke Inggris. Contoh kasus, Aaron Moy. Pemain 24 tahun ini diterbangkan dari Melbourne City ke Manchester City setelah kemampuannya dikenali para pemandu bakat di Australia. Sayangnya, tidak bisa tembus skuad utama City meski terdaftar sebagai pemain City selama satu musim, yaitu musim 2016-2017. Ia dipinjamkan ke Huddersfield Town, pindah permanen, sebelum dipinjamkan ke Brighton, pindah permanen ke Falmer Stadium itu, berkelana sampai ke Shanghai Port, dan kini merumput di Celtic. Namun ide dasarnya sudah bisa ditangkap oleh klub-klub dalam konglomerasi sepak bola ini. Ada lebih dari 500 juta nama dalam database mereka yang bisa dipantau oleh 12 klub di 12 negara berbeda. Siapa klub pertama? City Football Group memulainya dengan membeli Melbourne City 9 tahun yang lalu, yaitu di tahun 2013. Juga pada tahun yang sama Yokohama Marinos di Jepang, tapi yang paling terkenal saat mereka mendirikan New York City Football Club 8 tahun lalu tahun 2014. Bergabung di Major League Soccer, liga paling elit di Amerika Serikat. Jika Anda masih ingat, Frank Lampard, Andrea Pirlo, dan David Villa pernah pada satu tahap bergabung ke NYCFC sebagai pemain. Setelah itu menyusul Montevideo City Torque di Uruguay, Girona di Liga Spanyol, Mumbai City di Liga India, Sichuan Jiunyou di Liga Super China, Troyes di Liga Prancis, Lommel di Liga Belgia, dan terakhir Palermo di Liga Italia. Masing-masing klub, tidak semua, memiliki klub sepak bola junior dan klub sepak bola wanita guna menambah pemasukan. CFG beli Bahia di Brasil. Klub divisi kedua di Liga Brasil ini menjadi incaran City Football Group berikutnya. Ini akan menjadi kehadiran kedua di Amerika Selatan setelah Montevideo City Torque di Uruguay. Kehadiran ketiga jika memperhitungkan kemitraan dengan klub Bolivar di Bolivia, yang satu ini hanya partnership, tidak sampai menjadi milik CFG. Tiga kehadiran di Amerika Selatan memperlihatkan juga target grup untuk mengincar pemain-pemain Amerika Selatan, yang dipandang memiliki bakat tersendiri dibandingkan pemain-pemain Eropa. Mereka lebih pekerja keras, lebih berbakat dalam hal skill mengolah bola, tapi juga jauh lebih murah gajinya daripada pemain-pemain Eropa. Klub lebih kecil berperan penting. Aliran perpindahan pemain bukan satu arah, dari seluruh dunia ke klub induk Manchester City. Bisa pula sebaliknya, saat The Sky Blues butuh bantuan klub-klub kecil untuk mematangkan pemain muda mereka dengan menit bermain di liga senior yang lebih buas, lebih menuntut. Girona misalnya, kini mereka menangani 3 pemain City, Pablo Moreno, Nahuel Bustos, dan Dario Sarmiento, mematangkannya dengan banyak bermain di La Liga. Angelino dulu dipinjamkan ke New York, Girona, sebelum pergi ke PSV Eindhoven, kembali lagi ke Etihad, dan pergi lagi ke RB Leipzig, menjadi contoh kasus keberhasilan pendidikan di CFG. Yangel Herrera masih berada di dalam City Football Group, setelah dipinjamkan ke banyak klub, termasuk New York City dan Girona.